mengatakan, wa 'alaika ayyuhal akh, hendaklah atas engkau wahai saudaraku, wahai saudara yang dicintai, yang tercinta, bitaqwiyati yaqinika wa tahsinihi, memperkuat dengan memperkuat keyakinan dan memperbagusinya. Jadi Al-Habib Abdullah Al-Haddad menganjurkan kepada kita untuk memperkuat keimanan dan memperbagusi keimanan. Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi, karena sesungguhnya yakin apabila mantap di hati dan menguasai atas hati oleh keyakinan itu, maka jadilah yang tidak tampak, yang gaib, ka'annahu syahadah, seakan-akan tampak. Kalau sudah yakin, maka sesuatu yang tidak tampak, yang tidak jelas, yang tidak kelihatan, maka seakan-akan tampak, seakan-akan jelas. Itu yakin. Karena melihat tapi yakin, maka seakan-akan yang kada kelihatan itu tampak. Wa inda dzalika yaqulul muqinu, maka di saat itu mengatakanlah oleh orang yang yakin seperti itu keyakinannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Sina Ali karramallahu wajhah, lau kushifal ghita masdatu yaqinan, jikalau dibuka hijab atau penghalang atau penutup, maka tidak akan bertambah oleh aku yakin. Nah, karena bertambah yakin, karena sudah yakin. Nah, itu orang yang yakin. Orang yakin itu seakan-akan tampak, seakan-akan jelas di depannya, meskipun kadang melihat karena sudah yakin. Nah, ini keyakinan, ini pengertiannya, dan ini masih penjelasannya. Dan keyakinan ini adalah keimanan dan kuat kaitannya dengan keimanan kepada Allah Ta'ala. Yakin orang kepada Allah Ta'ala berarti imannya sangat kuat. Kuat imannya berarti ia dekat kepada Allah Ta'ala, maka akan tambah takut kepada Allah Ta'ala dan tambah berharap kepada Allah Ta'ala. Semakin ia kuat imannya berarti semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, itu pengertian yakin. Kemudian itu yang dijelaskan oleh beliau tentang keyakinan. Kemudian beliau mengatakan, wal yaqinu ibaratun an quwwatil iman bi tsabatihi wa rusukhihi, dan bermula yakin adalah sebuah ibarah tentang kuatnya iman dengan menetapnya dan mendalamnya iman itu, hingga jadilah keyakinan dan keimanan itu yang kuat itu seakan-akan seperti gunung yang tinggi, saking kuatnya, seperti gunung yang tinggi. La tuzalziluhu syukuk wa la tuza'zi'uhul awham, dan tidak bisa diguncangkan oleh keraguan-raguan. Jadi ragu-ragu kada bisa mengguncangkan, itu berarti yakin, itu yakin. Jadi yakin itu tidak bisa digoyangkan oleh keraguan-raguan.
itu yakin. Ya, itu orang yakin. Kalau yakin, kada ada ragu-ragunya. Yakin. Kalau kada yakin ragu-ragu berarti. Ya, kalau sudah yakin. Tapi yakin itu didapat dengan berbagai macam cara. Ya, baru bisa yakin. Kada sekedar dengan tanpa ada cara harus diucapkan, kada, harus diusahai sehingga mendapatkan yakin, sehingga mendapatkan keimanan yang kuat. Iman yang kuat manfaatnya sangat banyak. Iman yang kuat manfaat faedahnya sangat banyak untuk kehidupan kita di alam dunia sampai akhirat. Ya. Kita belajar di pondok pesantren atau menghadiri majelis ilmu itu agar supaya kita apa? Kita yakin kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita. Kita yakin kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala yang menghidupkan kita, yang menciptakan kita, yang memberikan kita segala-galanya daripada nikmat, yang mencegah pun Allah Ta'ala juga, yang menentukan, yang berkehendak baik kepada kita dan kepada keluarga dan yang lainnya adalah Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala yang berkuasa, mengenal Allah Ta'ala yang berkeinginan. Tujuan belajar untuk mengenal Allah Ta'ala yang kenal, yang kuat, berkuasa, itu tujuannya. Kalau sudah kenal kepada Allah Ta'ala, maka dengan kita kenal, yakin Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita, dan kita mengenal diri kita adalah hamba Allah Ta'ala, maka berarti kita akan kuat ibadahnya dan kita akan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebelum beribadah kepada Allah Ta'ala, kenal dulu siapa Allah Ta'ala. Setelah kenal baru yakin. Ya, kalau kada mengenal Allah Ta'ala, kada akan timbul yakin. Yakin itu harus ada beberapa tahapan baru bisa yakin. Belajar dulu, kenali dulu siapa Allah Ta'ala. Ya. Terus fa in ja'at hatta la yabqa lisyukuki wal awhami wujudun albattah. Kalau sudah yakin, pengertian yakin, kalau sudah yakin maka tidak akan tersisa bagi keraguan adanya. Sama sekali kada ragu, kada ragu lagi. Kalau sudah yakin, orang itu yakin dengan bukti-bukti yang ia tampak kepadanya, yang ia lihat, yang ia ketahui, maka kada akan ada dalam hatinya itu keraguan-raguan. Kalau sudah yakin, ya. Misal anak cek misalkan, kalau sudah yakin, kita sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Nurul Dhalam karangan Imam Nawawi, kalau sudah yakin kita berisi baju, misalnya baju ini kita angkat dalam lemari, kita kunci kita dalam lemari. Nah, terus setelah itu kita setelah dikunci, kita kada melihat, tapi kita katakan kita yakin bahwasanya di dalam lemari itu ada baju, meskipun kita kada melihat, karena kita mengetahuinya dengan bukti kita mandaknya di situ. Kita mandak dan kita kunci, meskipun orang mengatakan dalam situ kada ada baju, tapi kita tahu bahwasanya dalam lemari itu ada baju. Karena apa? Karena kita tahu, kita mengenalnya, meskipun kada kelihatan, tapi kita yakin di dalam itu ada baju. Nah, begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah
Yakin, yakin itu kita hasilkan dengan cara mempelajarinya dengan bukti-bukti yang Allah Ta'ala tampakkan, Allah Ta'ala jelaskan di alam dunia ini, ya Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, kemudian kita pelajari, kemudian kita baca, kita renungkan sehingga kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan segala sifat-sifatnya. Bagaimanapun orang mengatakan Allah Ta'ala tidak seperti ini, kita tidak akan ada timbul keraguan sedikit pun, tidak akan timbul. Bahkan kita yakin, sangat-sangat yakin bahwasanya Allah Ta'ala adalah Tuhan kita yang berhak kita sembah dan kita taati, dan kita meridhoi dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan buat kita. Ya, di saat itu kita akan mendapatkan kebahagiaan, tenang hidupnya, tenang. Orang yang mengenal Allah Ta'ala, beriman dengan Allah Ta'ala, tenang hidupnya, bahagia hidupnya. Kenapa? Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu intinya. Allah Ta'ala berfirman, orang yang sudah mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan istiqamah terhadap itu, maka orang yang mengatakan seperti itu dan yakin bahwasanya Allah Ta'ala Tuhannya, maka malaikat akan turun kepadanya, memberikan kabar gembira, dan mereka kadang akan sedih dan kadang akan rasa takut. Sampai seperti itu belajar, sampai mengenal Allah Ta'ala. Kalau sudah kenal Allah Ta'ala, kada ada rasa sedih. Kayak apapun Allah Ta'ala menentukan hidupnya bahagia kah, hidupnya dalam keadaan susah kah, tetap bahagia. Kenapa? Ketentuan Allah Ta'ala itu lebih baik. Allah Ta'ala menentukan sesuatu untuk dirinya, pasti ada hikmahnya. Bisa jadi penghapus dosa, bisa jadi menaikkan derajatnya di sisi Allah Ta'ala, bisa jadi Allah Ta'ala cinta kepadanya. Orang yang dicintai Allah Ta'ala itu banyak ujiannya, banyak cobaannya, karena Allah Ta'ala apabila mencintai seorang hamba pasti diuji. Kadang mau kada diuji. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Ta'ala uji. Dan ia tatkala diuji menerima dan ridha serta sabar, maka di saat itu Allah Ta'ala mencintainya. Ya. Apabila diuji Allah Ta'ala dengan sebuah ujian, kemudian ia kada ridha, bahkan kada nerima dengan ketentuan Allah Ta'ala, maka berarti ia akan dimurka oleh Allah. Nah, kita makin mengenal Allah Ta'ala, makin yakin dengan Allah Ta'ala, maka kita akan ridha Allah Ta'ala, maka akan kita senang dengan ketentuan Allah Ta'ala, karena ketentuan Allah Ta'ala yang terbaik. Ya, sampai kita yakin, sampai kita kuat imannya bahwasanya setiap yang terjadi adalah Allah Ta'ala yang berkehendak. Kalau keinginan kita kada terjadi, kada tercapai, maka berarti Allah Ta'ala tidak berkehendak. Sedangkan keinginan kita, sedangkan tujuan kita, rencana kita, karena kita menyadari kita adalah hambanya Allah Ta'ala, kada ada baisi, kada ada taksir, tidak ada pengaruh. Yang terjadi tetap kehendaknya Allah Ta'ala. Kita akan menerima karena mengetahui Allah Ta'ala yang berkuasa. Nah, sampai seperti itu keyakinannya. Kalau sudah seperti itu, bahagia orangnya, bahagia dunia, bahagia akhirat. Nah, sampai tidak tersisa keraguan di dalam hatinya sama sekali. Nah, lalu fa in ja'at min kharijin lam tusgi ilaihal udhun. Apabila datang dari luar sesuatu yang meragukan, yang mengakibatkannya ragu, lam tusgi ilaihal udhun, maka telinganya kada akan mendengari. Telinga kada bacang mendengari dengan ucapan-ucapan yang mengakibatkan keraguan. Ada, karena yakin Allah Ta'ala yang menentukan, Allah Ta'ala yang berkehendak. Karena yakin bahwasanya Allah Ta'ala Tuhannya. Ya, kada akan ragu. Kenapa? Tandanya tampak jelas.
bahwasanya Allah Ta'ala yang berkuasa, Allah Ta'ala yang menentukan, Allah Ta'ala yang ciptakannya. Dari mana ia tahu? Nah, seperti itu. Dari Al-Quran yang ia baca, karena ia paham Al-Quran, setelah belajar ilmu nahwu, sorof, paham Al-Quran, paham maknanya, bahwasanya Allah Ta'ala yang berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allah Ta'ala yang ciptakan langit dan bumi dan barang-barang sesuatu yang ada di antara keduanya, Allah Ta'ala yang ciptakan. Kemudian yang menentukan kehendaknya, yang menentukan segala-galanya adalah Allah Ta'ala. Sadar seperti itu, yakin seperti itu, maka setelah membaca Al-Quran, dijelaskan oleh Allah Ta'ala Al-Quran, yakin dan ia sesuaikan dengan apa yang ada dalam dunia ini. Ternyata setelah ia renungkan langit, bumi, bulan, matahari dan yang lainnya, kada akan kawa mengatur dan menciptakan langit dan manusia itu selain Allah Ta'ala. Coba manusia mana yang kau ciptakan bulan? Makhluk mana yang kau ciptakan matahari? Raksasa kawa? Manusia makinnya. Nah, negara mana yang kau ciptakan matahari? Pasti ia akan mendapati Allah Ta'ala yang kawa menciptakan matahari, bulan hanya Allah Ta'ala. Itu manusia kawa ciptakan, ada kawa. Makhluk selain dari Allah Ta'ala, selain daripada manusia, raksasa atau apa, ada kawa ciptakan. Pasti akan mendapati ada yang menciptakan, karena sesuatu tidak akan ada kecuali ada yang ciptakan. Pasti sesuatu tidak akan ada kecuali ada yang menciptakan, kecuali Allah Ta'ala yang mengatur keadaan langit, bumi, matahari dan yang lain-lainnya kehidupan kita. Allah yang ngatur. Yang lain kadang akan mampu, ya. Yang lain daripada Allah Ta'ala mampu mengatur alam semesta ini. Banyak orang berkehendak turun hujan, Allah Ta'ala akan menurunkan hujan kalau pecah turun hujan. Kayak apapun usaha manusia dengan segala macam cara, Allah Ta'ala kada berkehendak tidak akan terjadi. Di saat itu mestinya kita merenungkan, ternyata yang menentukan adalah Allah. Ternyata yang berkehendak adalah Allah Ta'ala. Bahkan kita nih merencanakan sudah, mengusahakan dengan apa yang kita inginkan, dengan usaha yang semaksimal mungkin. Ternyata Allah Ta'ala kada berkehendak, kada akan terjadi. Situ kita jangan sedih. Yang sedih kita mendapati Allah Ta'ala di situ. Kita akan mendapatkan yang berkuasa Allah, yang berkehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, di situ kita akan mengenal Allah Ta'ala dan kita akhirnya berserah diri kepada Allah Ta'ala, mendapatkan Allah Ta'ala. Ternyata yang berkuasa Allah Ta'ala. Tambah kuat imannya, tambah kuat keyakinannya kepada Allah Ta'ala, bahwasanya kemampuan hamba, kemampuan manusia lemah. Di saat itu pula ia akan banyak meminta kepada Allah Ta'ala, banyak berserah diri, bertawakal kepada Allah Ta'ala, bergantung hati kepada Allah Ta'ala. Nah, itu yang dicari. Belajar itu seperti itu. Belajar, hadir, belajar di pondok, belajar di masjid alim. Supaya apa? Supaya kenal Allah Ta'ala. Kalau sudah kenal lawan Allah, kepada Allah Ta'ala, kuat ibadahnya dan akan mendapatkan keikhlasan, ketanahan, banyak yang akan didapat, kebahagiaan, keyakinan, akan bertawakal dan yang lain-lainnya. Terus walam yaltafit ilaihal qalbu, dan tidak akan menoleh kepada sesuatu yang meragukan oleh hati. Hati tidak akan menoleh. Kenapa? Karena yakin sudah dengan Allah Ta'ala. Wasyaitanu la yastati'ud dunuwa min sahibi hadzal yaqin. Dan syaitan tidak akan mampu mendekat
kepada orang yang yakin seperti ini. Iblis, syaitan kadawani mendekat, baparak kadawani iblis, kadawani baparak. Syaitan, iblis kadawani mendekat. Ya, baparak kadawani iblis. Kayak pan. Jangankan nak ganggu, baparak kadawani. Pendekat kadawani baparak kadawani. Apalagi ganggu. Itu syaitan. Tapi harus yakin dulu. Yakin dengan Allah Ta'ala. Karena itu sir dan rahasianya orang yang selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Orang yang mengenal Allah Ta'ala itu luar biasa. Iblis kadawani bapak. Itu orang yang mengenal Allah Ta'ala belajar, orang alim, orang yang berilmu. Kadang mungkin orang yang tanpa ilmu kadang belajar bisa mengenal Allah Ta'ala. Bukan kadang mungkin, jarang aja, jarang. Ada sih mengenal Allah Ta'ala tanpa belajar seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dengan akalnya, dengan kemudian diberikan Allah Ta'ala ilham, diberikan Allah Ta'ala wahyu sehingga mengenal Allah Ta'ala. Yakin. Sampai Nabi Ibrahim meminta bukti langsung kepada Allah Ta'ala dengan meminta bukti, didatangkan supaya Allah Ta'ala memerintahkan untuk menyembelih burung. Diperintahkan menyembelih burung, lalu kata Allah Ta'ala andak di beberapa buncuk, lalu panggil. Setelah dipanggil menyatu lagi seperti asal. Seperti asal itu supaya Nabi Ibrahim meminta seperti itu, ingin menambah keyakinannya bahwasanya Allah Ta'ala yang berkuasa, Allah Ta'ala mampu menghidupkan yang sudah mati, dihidupkan lagi. Itu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Ta'ala. Kita belajar supaya sampai yakin. Bila sudah yakin kepada Allah Ta'ala, banyak kenikmatan. Di antaranya iblis kena kau barang. Bal yafirru wa yafraqu wa yaqna'u bisalama. Bahkan iblis itu, syaitan itu menjauh darinya dan berpisah darinya dan merasa cukup, sudah cukup, artinya ada mampu, cukup dengan selamat. Artinya berhenti. Iblis kadang nak ganggu, berpisah dia menjauh iblis, syaitan. Syaitan menjauh kepada orang yang yakin ini. Apalagi jin nggak ada mubarak. Iblis, syaitan nggak ada. Tapi bukan berarti ia aman, kada. Bukan berarti ia aman dari gangguan iblis, gangguan syaitan, kada. Karena iblis itu akan tetap mengganggu seseorang siapapun itu, karena ia tidak akan ridho kepada manusia, tidak akan ridho sampai manusia itu mengupatinya. Itu iblis. Ya, jangan merasa aman terhadap iblis. Makin orang itu alim, orang itu tinggi derajatnya, maka iblis yang turun, iblis yang harap juga. Jadi kadang gampangan, harus hati-hati terus. Tapi kita jangan lupa kepada Allah Ta'ala, karena iblis kada akan kawa mengganggu orang yang selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Orang yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala, kada akan mampu diganggu oleh iblis. Ya, kada akan mampu. Itu bintingnya kita. Di saat lalai, di saat kada ingat dengan Allah Ta'ala, waktu itu iblis akan datang mengganggu. Berusaha selalu berzikir, selalu ingat Allah Ta'ala. Belajar itu supaya kita kawal mengingat Allah Ta'ala. Ya, jangan sampai belajar itu melupakan sebab lupa Allah Ta'ala, jangan. Makanya banyak-banyak berdoa supaya ilmunya bermanfaat. Jadi belajar itu supaya tambah baik akhlaknya, supaya tambah baik kelakuannya, tambah takwa, tambah takut kepada Allah Ta'ala.
Ya, itu tujuannya. Bukan berarti belajar itu ingin dikatakan orang alim, ingin jadi ini pohon guru, jual ini kada. Belajar supaya tambah dekat kepada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala ridho. Tambah dekat, makin mengenal Allah Ta'ala, tambah takut, tambah takwa. Semakin hari semakin kuat keimanannya, maka kuat imannya tambah baik akhlaknya. Karena orang yang makin kuat keimanan, kuat keyakinannya, pasti akan tambah baik apa yang muncul dari kehidupannya itu, kelakuannya. Tambah baik keimanannya, ke akhlaknya. Baik kepada orang tua, baik kepada gurunya, kepada kawan-kawannya, tambah baik. Pasti tambah baik. Kenapa? Karena yakin Allah Ta'ala melihatnya. Karena yakin Allah Ta'ala mengetahuinya, kehidupannya. Dan apapun yang ia lakukan akan disampaikan kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah. Kalau ia berbuat sesuatu yang membuat Allah Ta'ala marah, murka, maka ia takutan berbuat sesuatu yang membuat Allah Ta'ala murka. Jadi hati-hati pasti. Kalau orang itu beriman kepada Allah Ta'ala, yakin kepada Allah Ta'ala, maka pasti berhati-hati apa yang ia lakukan. Apakah yang ia lakukan ini, yang ia kerjakan ini mendatangkan ridhanya Allah, atau kan mendatangkan murkanya Allah Ta'ala, atau membahagiakan Rasulullah, ataukah kada. Itu orang yang yakin, pasti hidupnya baik, pasti akhlaknya baik. Tapi kalau lalai kepada Allah Ta'ala, lupa kepada Allah Ta'ala, kada mengenal Allah Ta'ala, ya pasti kelakuannya ya kada baik, pasti kelakuannya macam-macam ya, bikin banyak dosa, itu banyak salah, berbuat ganggu orang lain dan yang lain-lain. Ya. Belajar itu seperti itu. Ya. Belajar kenal Allah Ta'ala, yakin Allah Ta'ala, karena belajar pula tentang hukum syariat, fikihnya, melaksanakan ibadahnya seperti apa, yang benarnya kayak apa, yang salahnya seperti apa, yang batalkan apa, rukunnya apa, supaya benar ibadahnya, sah ibadahnya. Kemudian belajar tentang akhlak yang baik seperti apa. Nah, akhlak kepada orang tua, kepada sesama, kepada orang lain, kepada guru dipelajari. Kemudian adab zahir, adab batin seperti apa, itu kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan itu diketahui Allah Ta'ala. Nah, itu belajar seperti itu sampai timbul yakin, sampai kita berubah menjadi orang yang baik, yang asalnya jauh kepada Allah Ta'ala jadi dekat kepada Allah Ta'ala. Yang asalnya akhlaknya kada baik jadi baik akhlaknya. Ya. Belajar seperti itu, sampai seperti itu kita berharap doa berkat guru-guru kita menjadi orang yang dicintai Allah Ta'ala dan Rasulnya, berubah yang asalnya kada baik jadi baik, yang asal jauh dari Allah Ta'ala jadi dekat kepada Allah Ta'ala, yang asalnya maksiat jadi taat kepada Allah Ta'ala. Kita belajar sampai seperti itu berkat guru-guru kita seperti itu. Ya. Belajar di pondok seperti itu, belajar di ma'had dan muslim, sampai menjadi orang yang dicintai Allah Ta'ala dan Rasulnya, dibanggakan oleh Allah dan dibanggakan oleh Rasulnya. Ya. Sedikit sampai ini. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana la yafraqu min dhilli Umar." Sesungguhnya syaitan berpisah dari naungan bayangannya Sayyidina Umar. Syaitan menjauh, memisahi bayangannya aja kada wani. Bayangannya, apalagi sidinnya Sayyidina Umar. Dia orang yang takut kalau Sayyidina Umar, orang yang sangat yakin kepada Allah. Wa ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Tidaklah beliau berjalan, Sayyidina Umar berjalan pada suatu jalan, suatu gang, melainkan syaitan berjalan
di jalan yang lain. Karena kada pertemuan lawan Sina Umar. Kenapa? Takutan. Umbayanya ya takutan, bayangannya takutan, apalagi orangnya. Nah, itu jadi kada ada rasa takutan. Kada ada takutan lawan musuh-musuhnya Allah Ta'ala, kada ada takutan. Yakin kepada Allah Ta'ala. Makanya orang yang beriman, sahabat-sahabat Nabi itu takutan, kada ada rasa takutan. Kada ada rasa takut sedikit pun, kada ada rasa takut. Lawan orang kafir kah, lawan mana kah, kada ada rasa takutan. Kalau sudah yakin Allah Ta'ala, rasa takut kada ada. Nah, seperti itu. Amin. Paham? Berharap supaya jadi orang yakin. Belajar tapi ya, belajar sedikit belajar, pelajari ilmu sampai timbul yakin. Kada mopang langsung jadi orang alim, kada, bertahap sedikit sampai Allah Ta'ala berikan keyakinan yang kuat. Kalau sudah yakin yang kuat, maka akan mendapatkan macam-macam faedah daripada yakin itu. Nah, ini sedikit kita baca satu kata semuanya. Wal yaqinu yaqwa wa yahsun bi as. Tadi yakin seperti itu. Maka yakin itu wal yaqinu, dan bermula yakin, yaqwa bisa jadi kuat, wa yahsunu, dan baik menjadi baik, bi asbabin, dengan beberapa sebab. Nah, ini yang perlu. Ini perlu buat kita. Kayak apa caranya supaya yakin? Supaya yakin dengan Allah. Supaya yakin kepada Allah, itu caranya. Kalau sudah yakin dengan Allah Ta'ala, itu dicintai Allah Ta'ala, dan dicintai Rasulnya, dan bahkan dicintai oleh gurunya. Kan ada kisah, ada cerita. Apa ceritanya? Ada seorang murid belajar kepada gurunya, dan belajaran. Dan murid ini, salah satu dari muridnya itu, dari gurunya itu punya murid, ia lebih perhatian kepada salah satu dari muridnya. Gurunya sangat perhatian. Kenapa sangat perhatian? Bingung murid-murid yang lain, kenapa gurunya lebih perhatian kepada salah satu daripada muridnya. Maka gurunya tahu, ngerti, lalu hendak memberitahukan dan menjelaskan kepada yang lainnya kenapa gurunya itu lebih perhatian kepada salah satu muridnya. Maka di saat itu gurunya memerintahkan untuk menyembelih binatang di tempat yang kiranya kadada seorang pun melihat. Ya, kadada seorang pun yang melihat untuk menyembelih binatang itu. Jadi masing-masing bawa binatang, menyembelih, karena ini perintah guru untuk menyembelih binatang, burung atau ayam, nyembelih di tempat yang kiranya kada kelihatan orang, kada ada siapapun yang melihat di tempat itu. Berataan bawa binatang, bawa ayam atau burung, raja, pokoknya intinya menyembelih di tempat yang kiranya kada ada seorang pun yang melihat, kada ada siapapun yang melihat. Berataan menyembelih, kecuali murid yang disayang dan diperhatikan oleh gurunya, karena menyembelih binatang itu. Nah, ini kawan yang lain sudah gembira kayaknya, sudah senang. Kenapa? Ini perintah guru pada dilaksanakan nih. Guru memerintah untuk menyembelih binatang. Ini pacangan disariki gurunya. Nah, jadi sampai di hadapan guru masing-masing minta kode. Itu nyembelihnya di mana? Siapa yang melihat? Nyembelihnya di sini. Kada ada yang melihat. Saya kumpul kada ada. Kalau ada yang tempat sini kada ada yang melihat. Sampai kepada yang kada nyembelih ini, kepada murid yang diperhatikan, disayang oleh gurunya. Lalu mengatakan muridnya itu, wahai guru, bagaimana aku hendak menyembelih binatang ini?
Sedangkan aku dimanapun mencari tempat, sudah susah, dimana-mana sudah cari tempat bersembunyi, tetap aku ini merasakan dilihat oleh Allah, dilihat oleh Allah SWT. Dimanapun sudah cari tempat, dimanapun sudah dicari, tetap aku ini merasa dilihat oleh Allah Ta'ala. Sehingga aku hendak menyembelih binatang ini, terpaksa dibawa lagi ke hadapan gurunya. Nah, maka dari situlah guru menjelaskan, karena inilah aku lebih memperhatikan ini muridku ini. Kenapa? Karena keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Orang yang yakin itu, maka ia akan melaksanakan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan-larangan ya Allah Ta'ala, karena tahu akibatnya apa. Orang yang taat, akibatnya apa? Kebaikan, derajat tinggi di Allah Ta'ala. Orang yang bermaksiat Allah Ta'ala, tahu akibatnya apa? Dosa, tambah jauh daripada Allah Ta'ala. Karena yakin kepada Allah Ta'ala. Orang yakin berarti banyak ingat Allah Ta'ala, dicintai Allah Ta'ala. Nah, belajar itu seperti itu sampai kita mendapatkan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Sama-sama kita sama yang lainnya. Pian beritaan sama. Untuk supaya apa? Supaya tambah yakin kepada Allah Ta'ala, supaya tambah iman kepada Allah Ta'ala. Nah, masing-masing seperti itu. Nah, lalu supaya hasil keyakinan itu seperti apa? Yang pertama, minha diantaranya, wa huwal aslu alladhi alaihi al-madar. Dia adalah asal yang atasnya lah al-madaru, permutarnya. Ini yang penting di sini. Pusatnya di sini. Pusatnya di sini. Ay yusghiyal 'abdu bi qalbihi wa umihi ila istima'il ayat wal akhbar ad-dallati ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi. Al-aslu alladhi 'alaihi al-madar, artinya pusatnya di sini. Intinya di sini. Yang pertama di sini, yaitu mendengarkan oleh seorang hamba dengan hati telinganya. Dengar itu dengan hati yang pertama disebutkan, baru telinga. Ya. Dengar bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Dengar pakai hati. Telinganya kada masuk hati, kada ada manfaatnya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tak ada manfaatnya. Ya. Dengar dengan hati, masukkan ke dalam hati sehingga bermanfaat, masuk ke dalam jiwanya, ke dalam keimanannya yang bisa merubah kehidupannya. Dengar dengan hati. Ya, jangan dengar karena masuk dalam hati gak ada faedah buat dia. Itu berarti gak ada manfaat. Nasihat apapun dari Allah Ta'ala gak ada manfaatnya. Ya. Dengar masuk sampai ke dalam hatinya. Ila istima'il ayat wal akhbar, mendengar kepada mendengari kepada ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan atas kebesaran kemuliaan Allah Ta'ala, ya, wa kamalihi, dan kesempurnaan Allah Ta'ala, wa azamatihi, dan keagungannya Allah, wa kibriyaihi, dan kebesaran Allah Ta'ala, wa firadihi, dan menyendirinya Allah Ta'ala, bil khalqi, dengan penciptaan, wal amri, dan perintah, was sultan, kekuasaan, wal qahri, dan ya sama kekuasaan. Ya, Allah Ta'ala menyendiri dengan hal itu. Jadi rancaki mendengar kepada ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan, yang menunjukkan, menjelaskan tentang kebesarannya Allah. Ada ayat-ayat seperti itu kan di Quran, macam-macam, ada kisah, cerita-cerita, juga menjelaskan tentang keagungannya Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, dan ada menjelaskan tentang hukum-hukum. Nah, kita dengar dan semuanya ayat-ayat Allah Ta'ala itu menjelaskan tentang kebesaran Allah Ta'ala. Rata-rata pasti seperti itu, akhir ayatnya atau awal ayat, tengahnya innallaha ala kulli syai'in qadir, kadang
Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan yang memberikan rezeki, yang mencegah rezeki. Kemudian Allah Ta'ala yang berkuasa ciptakan langit dan bumi, yang terus segala-galanya. Itu dibaca. Ayat itu dibaca, bukan hanya dibaca dimuntung lalu, jangan. Tapi didengari, dipahami, direnungkan. Akan mendapatkan kebesaran Allah Ta'ala. Ya, sampai mendapatkan keimanan yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Ya, bacai seperti itu, direnungkan. Karena Al-Quran niatan untuk supaya mengenal Allah Ta'ala, mempelajari ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, untuk mengenal Allah Ta'ala, kita akan dapatkan. Ya, bukan hanya sekedar baca lalu selesai, tidak ada faedahnya. Bukan karena ada faedahnya sih, dapat pahala baca Al-Quran, paham kada paham dapat pahala. Tapi kita ingin lebih dari itu, baca Quran dengan khusyuk, dengan paham, memahami maknanya, didengari dengan pendengaran hati, dipahami. Itu makin tambah, makin nikmat, makin tambah keimanan kepada Allah Ta'ala. Ini bujur-bujur baca Al-Quran, nah, bacaannya bujur, kemudian pahami supaya dapat paham, dapat pahala, supaya dapat keimanan kepada Allah Ta'ala. Dan begitu pula hadis bacai, tapi bukan sekadar dibaca, didengari, ada, tapi dengan hatinya renungkan untuk mencari kebenaran, untuk mencari kita kebesaran Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala. Bacai, kenali, bukan sekedar kesan mengetahui aja, sedar dah. Kita belajar itu untuk mengenal Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sampai kita yakin, betul-betul yakin dengan Allah Ta'ala, dan akan mengenal Allah Ta'ala besarnya seperti apa, kebesarannya Allah Ta'ala, kehebatannya Allah Ta'ala seperti apa, dan mengenal kemuliaan yang Allah Ta'ala muliakan kepada makhluknya seperti Rasulullah SAW, kayak apa kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mencintai Rasulullah, sampai kita yang kita inginkan adalah dekat kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah. Sampai seperti itu belajar. Ilmu ini sebuah wasilah, belajar ini sebuah perantara untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala, mengenal kepada Allah Ta'ala. Bukan tujuan, tapi kita harus melalui ini. Melalui tahapan kita belajar, dan belajar ini pun sudah ibadah kepada Allah Ta'ala, bahkan ibadah yang paling afdal. Kenapa? Yang lebih afdal karena akan mengenalkan kita kepada Allah Ta'ala, mengingatkan kita berpahala. Kada orang belajar ini di saat belajar baru bermaksiat, kada. Bahkan terlintas maksiat itu jarang. Di saat maksiat, di saat belajar kada. Duduknya aja, duduk paham kada paham, bahkan guring dapat pahala tetap. Ya, itu di majelis ilmu. Banyak majelis ilmu mendapatkan ampunan dosa, dapatkan naik derajat di sisi Allah Ta'ala, banyak faedah-faedahnya. Ya. Jadi untung orang yang belajar itu untung. Apalagi orang itu bujur-bujur menggunakan pendengarannya, menggunakan hatinya untuk siap menerima pengenalannya kepada Allah Ta'ala. Dengan hati yang kosong ingin mengenal Allah Ta'ala, itu luar biasa. Nah, jadi belajar seperti itu. Nah, ini seperti, dan berikutnya karena minggu kainanya kita jelaskan ulang, kita sambung tentang cara untuk memperkuat keimanan dan memperbagusinya. Ada beberapa sebab, kita baca dulunya di minggu kainah. Mudah-mudahan ada barakahnya, ada manfaatnya fi dunia wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulli ma nawi asrafuna salih wa anwa bihi masyayikhuna wa murabbina bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا والمؤلفين وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الله الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الذي أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صوبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشصبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله يباركنا ويجعل هذا المجلس نفع للناس سبب البركة والنفع لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا في هذه القرية حول هذه القرية وجميع أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.